Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Mustika Dewi dan hari ini aku mau membuat vlog tentang kota Solo. Nah, kebetulan nih, kenapa aku milih kota Solo? Karena kota Solo itu adalah kampung halaman aku. Dan kebetulan karena lagi pengen hilangin stres dan penat, nah aku memutusin untuk muter-muter kota Solo sekalian hunting-hunting buat cari vlog. Nah, apa aja sih yang bisa buat kita itu jadi kangen sama kota Solo? Langsung aja, ini dia vlognya. Sejarah kota Solo mungkin dimulai dari ditemukannya Homo erectus di situs Purbakala Sangiran. Tapi bukan sejarah itu yang akan kita bahas di vlog ini. Sejarah kota Solo dimulai dari Keraton Kasunanan Surakarta yang terletak di jantung kota Solo. Dulu kota ini adalah sebuah desa yang banyak ditumbuhi tanaman sejenis pinus. Kota ini semakin maju semenjak Keraton Kasunanan memindahkan lokasi kerajaannya dari Kartasura ke kota Solo. Nah, dari sinilah keunikan dan daya tarik dari kota ini dimulai. Keberadaan keraton tidak lepas dari budaya, nilai sejarah, dan nilai magisnya. Meskipun telah resmi menjadi bagian Republik Indonesia sejak 1945, kompleks bangunan keraton masih berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan rumah tangga istana sampai saat ini. Pembangunan keraton ini dilakukan mulai tahun 1743 hingga 1745 dengan luas keraton sekitar 54 hektar mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan. Jika dihitung, keraton ini kira-kira berumur kurang lebih 275 tahun sejak didirikan. Oke, perjalanan kita dimulai dari gerbang alun-alun selatan. Gerbang ini dibangun pada masa Sultan Pakubuwono yang ke-10. Setelah masuk, kita langsung disuguhi oleh pemandangan dari alun-alun selatan atau alun-alun kidul keraton. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada hal yang unik, yaitu dua pohon beringin di tengah-tengah alun-alun. Pohon ini bernama Waringin Dewadaru dan Waringin Jayadaru, yang bermakna keluhuran dan kejayaan. Dulunya alun-alun ini digunakan oleh para prajurit untuk melatih kuda perang dan latihan militer. Di alun-alun ini juga kita akan bertemu dengan salah satu hewan peliharaan dari keraton ini, yaitu kerbau bule. Hewan ini dianggap hewan keramat oleh masyarakat kota Solo, karena itu hewan ini tidak boleh untuk dibunuh apalagi digunakan sebagai hewan kurban. Kerbau bule adalah hewan kelangenan atau kesayangan Raja Pakubuwono yang kedua, dan sampai saat ini kerbau bule masih digunakan sebagai aktor utama dalam tradisi kirap pusaka keraton setiap malam 1 Suro. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kompleks yang bernama Baluwarti. Baluwarti merupakan kawasan pemukiman di dalam benteng Keraton Surakarta. Baluwarti berasal dari kata dalam bahasa Portugis, yaitu baluarte yang berarti benteng. Wilayah Baluwarti berada di lingkaran kedua setelah tembok Kendaton, terletak di antara dua buah tembok besar berukuran tebal 2 meter dan tinggi 6 meter. Nah, selanjutnya kita akan ke area yang disebut Kompleks Kori Kamandungan Lor. Kompleks ini diapit oleh dua gerbang dari arah selatan dan arah utara, dan di depannya terdapat halaman kosong yang juga digunakan sebagai jalan oleh masyarakat umum. Nah, di dalam bangunan inilah tempat raja, ratu, kerabat, serta abdi dalam keraton tinggal. Situs keraton ini dijadikan sebagai tempat wisata bagi para turis wisatawan yang datang ke kota Solo dan dijadikan sebagai kawasan cagar budaya oleh pemerintah setempat. Namun, di satu hal juga dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat sekitar. Oh iya, salah satu alternatif untuk menikmati dan merasakan keindahan dari keraton ini yaitu dengan menaiki becak dan kereta kuda. Untuk naik becak dibanderol dengan harga 50.000, sedangkan untuk kereta kuda dibanderol dengan harga 100.000 yang bisa memuat sampai 6 orang di dalamnya. Nah, dan kebetulan aku ditemani sama mamaku nyoba naik becak ini. Dan bener-bener nih, kita bisa merasakan suasana vintage dan vibe yang syahdu banget nih, seolah-olah kita kembali ke masa zaman dahulu keraton ini masih aktif beroperasi. Ini dia Masjid Agung Surakarta, masjid tertua yang ada di kota Solo. Masjid Agung ini dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768.
Masjid ini juga terletak di dalam kompleks keraton, kental dengan arsitektur bangunan rumah Jawa kuno, dan jika dirasakan nuansa dari masjid ini sama dengan kompleks-kompleks keraton lainnya. Oke guys, tadi kita kan udah ke tempat yang bernostalgia nih. Nah, kali ini kita akan ke salah satu tempat di kota Solo yang pas banget buat nongki-nongki anak muda, yaitu Balai Kota. Balai Kota ini sudah berkali-kali melakukan renovasi. Seperti halnya slogan dari kota Solo yaitu Spirit of Java, semua properti atau hiasan yang ada di sini menginterpretasikan budaya dari tanah Jawa. Ada patung dari cerita legendaris Pandawa, dan ada juga patung-patung dari cerita wayang tokoh Punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Itu dia tadi cerita tentang kota Solo, kota yang unik dan juga penuh kenangan. Semoga dari video ini kalian bisa mendapatkan pengalaman virtual tentang sejarah, ciri khas, dan pastinya informasi yang menarik dari kota Solo ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.